Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di podcast Info JKN Metro. Dan pada hari ini tema yang akan dibahas adalah seputar SKCK. Jadi peserta BPJS Kesehatan atau masyarakat yang ingin membuat SKCK harus memiliki kepesertaan JKN aktif. Dan tentu saja pada sore hari ini saya Benny Prawira sebagai host. Ini kita mengundang kembali Ibu Novisa Gita, di mana episode sebelumnya pernah kita undang untuk membahas soal UHC ya Bu ya, UHC, dan hari ini kita akan membahas soal kepesertaan JKN aktif sebagai syarat pembuatan SKCK gitu Bu ya. Jadi kan pada baru-baru ini Bu ya, di bulan Agustus ini banyak sekali berseliweran di media sosial soal kenapa sih bikin SKCK itu harus punya BPJS aktif gitu. Mungkin Bu Novi bisa menjelaskan dan maksudnya apa terkait dengan itu Bu. Baik, terima kasih Benny. Senang sekali bisa berjumpa kembali di sini di podcast di Info Metro. Jadi memang sebelumnya ada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program JKN. Jadi Bapak Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian lembaga, ada 30 kementerian lembaga, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing itu mereka untuk memastikan bahwa dilaksanakan optimalisasi program JKN. Nah, salah satunya dari Kepolisian Republik Indonesia ada Perpol 6 tahun 2023 bahwa pemohon SKCK itu diharapkan sebagai peserta JKN aktif. Nah, memang ini seperti yang kita ketahui bahwa program JKN itu adalah proteksi ya, atau perlindungan bagi seluruh penduduk agar terdaftar atau terjamin dalam program jaminan kesehatan nasional. Tujuannya yang memang untuk semuanya agar bisa dapat mengakses pelayanan kesehatan sehingga semua bisa terlindungi ketika dibutuhkan pelayanan kesehatan, itu bisa dapat mengakses tanpa ada hambatan finansial apapun. Nah, tujuan adanya syarat ini yang dilaksanakan implementasinya secara nasional per 1 Agustus bahwa pemohon SKCK itu sebagai peserta aktif program JKN ya, agar semua penduduk itu dipastikan bahwa telah terdaftar dalam program JKN. Begitu Benny. Oh, jadi menarik sekali Ibu ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu tidak hanya mengatur ya harus ada kepesertaan JKN aktif, tapi intinya adalah untuk melindungi semua masyarakat supaya punya jaminan kesehatan ya Bu ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih Bu, sebenarnya sampai dengan Agustus ini kepesertaan JKN kita tuh cakupannya berapa persen Bu? Sampai kenapa perlu dibuatkan perpol gitu ya, supaya semua masyarakat itu terlindungi program JKN gitu Bu? Jadi memang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2024 itu 98% penduduk sudah terdaftar dalam program JKN. Jadi memang ini proteksi ya bagi seluruh penduduk agar semuanya bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa ada hambatan apapun. Nah, mulai 1 Agustus ini pemohon SKCK itu ketika melakukan pengurusan SKCK maka akan dilakukan pengecekan bahwa yang bersangkutan ini sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan aktif. Jadi yang ternyata nanti ditemukan belum terdaftar, maka pemohon SKCK disyaratkan untuk melakukan pendaftaran peserta JKN. Namun yang misalnya ditemukan tidak aktif, maka disarankan untuk melaksanakan pengurusan keaktifan peserta sebagai peserta JKN. Oh gitu. Jadi dari 98% itu semuanya sudah jadi peserta JKN, sisa 2% lagi ya Bu ya. Iya. Dimana salah satu caranya adalah mempersyaratkan kepesertaan JKN ketika mengurus SKCK. Oke. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa status kepesertaan JKN-nya harus aktif. Bagi yang belum terdaftar, itu harus mendaftar dengan aktif. Kemudian yang sudah terdaftar, peserta JKN-nya aktif. Nah, kalau misalnya tidak aktif nih Bu, kan banyak nih, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua sih Bu. Jadi kayak peserta itu ada yang non aktif, tapi mereka nggak tahu penyebabnya apa gitu.
Apakah karena dia peserta PBI namun tidak ditanggung pemerintah gitu kan, atau peserta mandiri yang tidak bayar iuran gitu Bu. Nah, kalau untuk peserta mandiri yang belum bayar iuran Bu atau menunggak, tapi dia bingung atau berat pengen melunasi tunggakannya sampai dengan aktif, itu caranya gimana Bu? Jadi memang teman-teman di sini untuk melihat keaktifan peserta itu ada beberapa cara ya Beni ya. Yang pertama bisa lewat Pandawa. Pandawa itu adalah layanan administrasi BPJS Kesehatan melalui WA. Langsung dengan petugas BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman di sini tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan hanya untuk mengecek apakah sebagai peserta aktif atau tidak, cukup via WA saja melalui Pandawa. Atau yang kedua, mendownload mobile JKN di HP masing-masing. Nah, dari sana kita bisa mengecek menggunakan NIK atau menggunakan nomor kartu apakah saat ini kita sebagai peserta aktif atau tidak aktif. Nah, tadi terhadap peserta ditemukan misalnya teman-teman sebagai peserta mandiri yang tidak aktif karena menunggak iuran, ya untuk mengaktifkannya ada beberapa cara. Yang pertama, melunasi seluruh tunggakan iuran pada saat itu sehingga langsung nanti ke pesertanya aktif, atau jika teman-teman saat ini belum bisa melunasi keseluruhan tunggakan tersebut, maka BPJS Kesehatan memiliki program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi program rehab ini bagi peserta yang menunggak antara 4 sampai 24 bulan itu bisa melakukan pembayaran secara bertahap untuk melunasi tunggakan iuran JKN-nya. Nah, ini bisa dilakukan pendaftarannya program rehab melalui mobil JKN atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Gitu, Beni. Oh, jadi untuk yang mau daftar BPJS Kesehatan ini ketika sudah sampai kantor polisi nih Bu ya, di Samsat ya. Jadi nggak perlu lagi balik lagi ke kantor BPJS Kesehatan nih Bu. Bisa WhatsApp ke Pandawa ya Bu ya, untuk pendaftarannya. Kemudian tadi yang menunggak juga nggak perlu repot-repot harus melunasi saat itu juga kalau belum mampu ya Bu ya. Iya. Bisa dicicil lewat program rehab dengan mendaftar melalui aplikasi mobil JKN tadi. Atau datang ke kantor BPJS. Atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kalau misalnya dia urgent pengen bikin SKCK-nya hari itu juga, tapi dia nggak bisa melunasi saat itu juga, kan dia pakai program rehab ya, itu bisa nggak sih Bu tetap ngurus SKCK-nya? Jadi syarat keaktifan peserta ini sebenarnya tidak menghalangi untuk pelaksanaan pembuatan SKCK ya. Jadi memang ketika teman-teman memohon untuk membuat SKCK di kantor kepolisian, di Polres ya atau Polsek, nah di sana nanti petugas akan memeriksa apakah teman-teman ini sudah terdaftar sebagai peserta aktif atau tidak aktif pada saat itu. Nah, pada saat pengurusan pemberkasan ini teman-teman langsung disarankan untuk yang belum terdaftar maka bisa mendaftar lewat mobil JKN, yang ditemukan tidak aktif karena belum lunas iurannya, maka ya tadi dua, yang pertama bisa langsung melunasi. Nah, bagi yang tidak bisa melunasi cukup membuktikan bahwa sudah melaksanakan pendaftaran program rehab. Tapi nanti ke depannya diharapkan teman-teman yang sudah mendaftarkan program rehab tetap melakukan pembayaran iuran secara bertahap agar setelah semua status kepesertaan itu aktif untuk melindungi teman-teman dan keluarga masing-masing. Ya, jadi gitu Ibu. Jadi buat teman-teman semua jangan bingung kalau misalnya tiba-tiba datang ke Samsat ngurus SKCK terus tiba-tiba mau bayar, wah terlalu besar gitu kan Bu. Ikut saja program rehab dan nanti tetap bisa dilayani pengurusan SKCK-nya gitu ya Bu ya. Selanjutnya gini Bu, kalau misalnya dia adalah peserta non mandiri ya, maksudnya PBI gitu kan, kemudian dari APBN maupun APBD gitu ya, dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Terkadang kan mereka kan nggak tahu nih Bu, ada yang merasa belum daftar BPJS Kesehatan tapi ternyata sudah punya BPJS Kesehatan yang dibantu oleh pemerintah gitu, dan mereka pun belum tahu cara download aplikasi mobil JKN gitu kan. Ada nggak sih Bu cara simpel mereka untuk mengecek sebenarnya saya ini ditanggung pemerintah apa enggak gitu Bu? Ya, jadi pengecekan peserta itu
tadi yang paling simpel itu lewat Pandawa. Pandawa ya Bu Lewat ya. WA saja. Jadi Lewat WA nomor saja. 0811 8165 165. Oh. Nah, silakan teman-teman bisa WA misalnya Hai atau Assalamualaikum ke nomor tersebut. Lalu nanti keluar 3 pilihan. Yang pertama pilihan administrasi, lalu informasi, dan yang kedua pengaduan ya, penanganan keluhan. Kalau administrasi berarti di sini teman-teman untuk mengurus misalnya mau mendaftar JKN atau mau pengurusan administrasi lainnya. Nah, tapi kalau misalnya informasi, nah memilih informasi, nah di sini ada beberapa informasi yang bisa didapatkan. Yang pertama, apakah kita sudah terdaftar atau belum sebagai peserta JKN, aktif atau tidak, atau misalnya informasi tentang iuran sama informasi virtual account. Jadi cukup lewat WA di nomor tadi, di nomor Pandawa, teman-teman dari rumah pun sudah bisa mengetahui apakah ini sudah terdaftar sebagai peserta JKN atau belum. Oh begitu. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir lah pokoknya Ibu ya. Semuanya serba mudah, cukup lewat handphone bisa mengecek status kepesertaan ya kan, bisa daftar rehab ketika menunggak gitu kan, supaya iuran tunggakannya bisa dicicil ya Bu ya. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa menjadi peserta JKN itu tidak harus. Justru menjadi peserta JKN itu wajib karena melindungi, proteksi Bu ya, proteksi semua masyarakat ketika mengalami sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi segera daftar jadi peserta JKN, pastikan kepesertaannya aktif dan tidak khawatir lagi soal akses pelayanan kesehatan yang terkendala dengan biaya atau finansial seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bu kita untuk podcast sore hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan di tema-tema selanjutnya. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.